Hey, apa kabar semuanya? Saya Kak Rose. Hari ini adalah hari yang spesial karena ini adalah Rumpi No Secret Special 500 episode. Dan tentunya ini adalah berkat Anda semua pemirsa yang sudah setia bersama Rumpi No Secret. Dan sebagai bentuk apresiasi hari ini kita hadirkan inilah rumah baru Rumpi No Secret. Apa saja yang spesial dari rumah baru ini? Silakan teman saya Indra Brookman. Ya, dan inilah kursi panas, kursi yang sangat panas. Tapi tenang aja, buat artis yang jujur, kamu tidak akan pernah merasakan panasnya kursi ini. Difitnah atau fakta? Masih ada satu lagi. Ada satu lagi, kalau tadi kursi fitnah atau fakta, sekarang ada di pojokan. Seorang perempuan cantik, ngapain di pojokan? Inilah Kartika Putri. Pastinya saya punya hal yang baru juga Kak Feni, karena semua bisa menjadi bahan berita untuk kami di sini. Gak cuma itu aja, gerak-gerik terbaru dari selebriti akan kita bahas di sini. Inilah Pojok Rumpi. Oke, silakan bergabung ke sini Kartika Putri. Dan ini adalah area No Secret. Wah. Apa yang baru ya kalau gitu di Rumpi 500 episode? Yang jelas bukan bintang tamunya yang baru. Bintang tamunya baru walaupun yang mereka ya ini lagi gitu ya. Artis lawas. Gak masalah, ini lagi. Yang penting kita bawa beritanya yang terbaru dan terhot. Tapi yang jelas ada satu segmen yang khusus juga spesial kita hadirkan. Ini yang kita namakan adalah Private Room. Ngapain aja di private room? Coba kita lihat seperti apa. Ya, di private room tadi kita nanti akan berbincang-bincang. Ini untuk pertama kalinya Sinta Bahir. Itu sudah siap untuk mencurahkan segala kisahnya. Kenapa selama ini, apa yang terjadi dengan dirinya. Betul. Itu baru siap sekarang. Karena sebelum-sebelumnya kalau ditanya dia selalu pengen nangis. Oh, Sinta Bahir. Gitu ya, Sinta Bahir. Seksi, cantik gitu. Udah enggak lagi. Emang sekarang masih seksi? Iya, masih seksi. Tapi sekarang udah penampilannya lebih menarik. Beda. Ya, lebih cantik. Betulkah Sinta Bahir pernah mau bunuh diri? Tapi sebelumnya kita lihat dulu, inilah wajah baru Rumpi No Secret. Jadi kalau tadi banyak artis yang mengatakan bahwa ini bisa tempat curhat gitu. Ya. Kadang-kadang ada yang mau curhat tapi nggak enak. Betul. Karena ada banyak yang rame banget di depan ini. Kalau mau curhat tuh kurang khusyuk gitu ya. Jadi kita sediakan ruang khusus di private room di mana mereka nggak bisa lihat. Mereka hanya satu Indonesia aja yang bisa lihat. Jadi kacau ya. Jadi kacau. Lihat seperti apa cuplikannya. Ini dia. Oh, ada lagi putaran kejujuran. Nah, putaran kejujuran ini ya, ini akan kita mainkan sekarang. Apa itu? Ini kita lihat seperti apa. Ini adalah sebuah roda yang nanti kalau ada jarumnya menunjuk apakah kepada Kartika Putri atau kepada Indra Brookman. Dialah yang harus menjawab dengan jujur apa adanya pertanyaan-pertanyaan. Wajib jujur ya. Wajib jujur, karena di sini kan no secret. Coba kita lihat, inilah putaran kejujuran. Serius? Baiklah, ke Kartika Putri. Oke, ayo. Sekarang kita mau tanya ya. Kamu juga boleh nanya loh. Aku boleh nanya ya, harus jujur loh. Harus jujur loh. Oke. Jawab jujur, Kartika Putri. Saya jujur. Saya bohong kalau terpaksa doang. Oke, ada kisah apa? Kisah apa di balik foto yang ada fotonya nggak? Coba kita lihat fotonya. Nih foto ini. Jawab dengan jujur. Kamu sebetulnya lagi nyindir siapa? Baik. Foto ini mana fotonya? Itu loh yang foto yang di-upload, yang kamu di tengah-tengah di kiri kanan. Yang terakhir itu ya. Yang terakhir itu. Yang ada begini-begini ya. Dol. Jadi gini ya, buat semua yang udah pada baperan gitu ya. Bukan. Ini bukan saya, ini bukan Instagram saya. Itu bukan Instagram Kartika Putri, mantan kakak ipar nggak jadi. Mantan teman nggak ya, maksudnya teman? Teman mah nggak ada mantan. Ini. If you brave, shoot me if in front of me, not behind me. Tapi kan kalau nembak dari belakang tuh justru lebih enak. Masa sih? Belum pernah tahu.
Oh mungkin gini Kalau kalau berani. ditembak gini kan maksudnya, ngadep sana, Gini. tembak dari belakang gini. Dor Mau nggak gitu. jadi pacar aku? Gitu. Jangan mengalihkan pembahasan. Tolong ya, jawab dengan jujur. Kamu lagi nyindir siapa? Jujur-jujurnya saya tidak tahu terjadi drama apa. Kamu tapi niatnya sebenarnya menyindir siapa? Saya nggak menjadi siapa-siapa. Itu ada film yang namanya saya lupa deh, yang jadi Harley Quinn. Yang ini yang bikin ide siapa itu? Harley Quinn. Jadi saya dandan itu emang pengen ala-ala Harley Quinn gitu ya kan. Tiba-tiba Sika juga bilang, yuk tembak kepalanya kan, emang filmnya begitu. Ada Suki. Bukan nyindir pacar aku kan Jessica Iskandar. Iya. Pacar kamu. Seru nih, seru. Ini calon pacarnya, calon pacarnya. Saya mau tanya, pacar kamu aja nggak di follow. Tolong buat Jessica Iskandar kalau nonton, yang follow aku dong. Parahnya bukan cuma nggak di follow loh. Kenapa? Di blok. Di blok? Di blok. Siapa di blok? Aku. Kamu di blok? Di blok. Serius? Kayaknya. Enggak. Enggak, kasih kamu di follow nggak sama Jessica Iskandar? Saya nggak pernah ngeliatin dia juga, jadi nggak penting. Nggak tahu juga. Oh jadi. Nggak gitu. Saya jelasin, yang follow kan 4,6 juta. Masa saya cekin satu persatu siapa yang follow? Iya kan? Jadi saya sibuk. Oke, jadi kalau buat kamu nggak penting ya ngecek siapa yang follow, siapa yang unfollow. Jadi kalau menurut kamu kalau ada orang yang tahu dia di unfollow itu berarti kurang kerjaan gitu. Gini aja, kalau seandainya kita di unfollow, kita harus lihat yang unfollow itu penting, worth it atau enggak. Kalau enggak mah hempaskan saja. Jadi Jessica Iskandar nggak penting buat kamu. Saya nggak bilang dia. Kalau saya di unfollow kan yang unfollow saya kan nggak cuman, saya nggak tahu dia di unfollow saya atau enggak ya. Siapapun yang unfollow saya, suka-suka kamu itu hidup-hidup kamu, Instagram kamu, emang Inyong peduli. Iya. Oke, baiklah. Oke, sekarang Karput tanya. Saya boleh nanya dong? Boleh. Ini kalau boleh nanya nih ya. Boleh di sini boleh nanya. Mantan terindah siapa? Iya, emang. Mantan terindah. Itu diam. Namanya mantan itu nggak ada yang terindah harusnya. Kalau terindah nggak akan jadi mantan. Tapi kalau mantan terindah ada yang di Manchester namanya. Enggak, mantan. Ini tokoh beneran bukan tokoh fiktif Ya, kan? Ada. Namanya beneran. Victor Steven Deville. Hah? Devil? Iya. Setan dong. Devil. Itu yang kamu putus karena nggak ngerti bahasanya itu. Enak aja. LDR waktu itu. Oh, LDR itu menjadi terindah. Terindah Bukan karena yang udah 3 tahun atau yang 7 tahun itu. Yang sering muncul di TV, yang sering muncul di TV bareng-bareng. Justru yang terindah itu adalah yang nggak muncul di TV. Berarti emang cintanya benar, bukan karena mau tampil aja gitu. Jadi waktu itu yang muncul di TV ada yang mau tampil aja. Ada. Tapi kan maksudnya gini, kalau jadi sama yang kemarin yang suka tampil bareng TV, kita bisa saudaraan ya. Saya nggak bilang siapa ya. Sebentar. Ya, saudara. Namanya saudaraan kan bisa dengan cara yang lain. Bisa nggak cara yang lain aja? Bisa boleh, benar ya. Oke, baiklah. Nah sekarang kita akan sesudah ini kita akan melihat seperti apa sih curhatannya Sinta Bahir. Emang ada roda lagi? Nggak ada, emang cuma buat kamu doang. Segmennya habis. Oh ada nanti. Oke, kita kirain cuma buat dia doang. Buat dia doang. Setelah ini ada kisah Sinta Bahir. Seperti apa cerita, ada banyak sekali kisah yang mencengangkan yang kita baru tahu mengenai Sinta Bahir. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Pemirsa, sekarang saya bersama Sinta Bahir dan inilah Rupi Spesial 500. Kita berada di Private Room with Carlos. Hai Sinta, apa kabar? Alhamdulillah. Kita mau ngerupi di sini. Saya senang banget Sinta mau sharing cerita karena apa yang Sinta alami, pengalaman Sinta barangkali itu juga bisa menjadi pelajaran buat orang lain. Gak banyak soalnya orang yang mau sharing cerita walaupun kadang-kadang cerita itu kalau diingat-ingat lagi pedih ya. Iya. Pedih. Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini, semua badan sakit. Semua badan sakit. Oke, Sinta Bahir. Sinta Bahir saat ini tuh Sinta Bahir seperti apa sih? Sinta Bahir yang saat ini adalah ibu rumah tangga ya. Ibu rumah tangga? Padahal dulu kan artis. Gitu. Sekarang lagi merintis bisnis juga, tapi mau balik lagi sih. Mau balik lagi. Nggak, apa sih yang terjadi dengan Sinta Bahir? Kita tuh agak lost gitu ya ketika ketemu waktu itu terakhir di Rumpi yang di sana. Iya. Kamu masih dengan rok panjang itu, tiba-tiba ketemu lagi udah hamil gitu ya. Kapan nikahnya? Ada cerita pernikahan tuh gimana sih? Kamu memutuskan untuk menikah waktu itu. Apa pertimbangan?
Waktu itu ibu saya kan udah sakit keras dan ibu bilang sih bahwa apa ya, kayak aku ini udah cukup lah untuk bantuin keluarga gitu. Selama ini kan kerja buat keluarga terus gitu udah. Dan ibu bilang aku ini udah nggak lama lagi, kamu harus punya keluarga, harus punya anak. Percuma kamu ngebiayain anak-anak saudara itu, tetap aja orang lain gitu. Bagaimanapun harus punya anak sendiri yang bakal ngurus kamu hari tuanya. Akhirnya waktu itu aku bingung mau nikah sama siapa ya kan. Kebetulan ketemu ini teman mama. Teman mama, aku pulang umroh dia pulang haji gitu kan. Terus dengar siraman lah dari ustadz, dia bilang carilah akhiratnya dulu baru nanti dunia mengikuti. Terus akhirnya tuh apa ya, kita ketemu lagi di saat memang udah sama-sama kayak capek gitu. Ketemu lagi, Dia capek apa, kamu capek apa? kalau aku udah capek memang udah pengen berumah tangga, bener. Kalau dia capek nggak tahu deh capek apa. Capek nungguin aku kali ya, nungguin aku mau gitu. Oh, dia udah ngejar-ngejarnya lama. Lama, tapi kan waktu dulu selalu bilang aku mau balik sama lagi nih, sama ini. Oh ya udah. Oh, sama istri pertamanya. Kamu buang-buangin aja tuh cewek-cewek kamu semuanya. Aku bilang gitu. Ya terus masalah sama yang pertama gimana nih? Dia bilang sudah mengajukan cerai. Gitu. Kan aku bilang nggak mau dong kalau nanti aku punya anak nggak jelas pernikahan aku nggak mau. Akhirnya dia waktu itu mengajukan cerai, tapi ternyata sampai aku punya anak karena dia dituntut sama keluarga saya untuk dapetin surat nikah waktu itu dapet gitu. Tapi setelah diselidikin ternyata mereka itu masih solusi secara negara, tapi secara agama mereka udah tinggal masing-masing, udah punya kehidupan masing-masing gitu, demi anak aja. Tapi aku tertarik dengan ternyata disuruh keluarga kamu menuntut ada surat nikah. Ternyata ada, tapi ya deng ternyata. Iya. Jadi itu gimana sekarang? Ya sekarang ya tetap saya mau minta surat cerai secara negara. Karena saya mau kedepannya kan mau nikah lagi gitu. Mau jelas statusnya gitu. Iya. Kalau minta balik lagi, dia minta balik lagi. Ya kayak sekarang dia kasihan anak itu. Emang sih awalnya bilang kasihan anak ya, tapi kan terus kalau saya kasihan anak, siapa yang kasihan saya? Apa yang membuat kamu udah nih enggak nih kayaknya, apa pertimbangannya? Pertimbangannya apa ya, saya masih muda ya kan. Terus diterusin buat apa? Kalau kita bertahan terus sakit terus. Kapan kamu tahu ada masalah di masa-masa yang sekarang, bukan masalah? Pada saat apa sih pernikahan kamu itu diguncang kebimbangan? Saat saya hamil dan muncul di media, tampil sama dia, muncullah yang sembunyi-sembunyi ini semua muncul. Tadinya kamu tahu kan kamu sebetulnya nggak tahu, tapi ya perasaan hancur banget sih waktu itu, udah yang aduh kayaknya sempat pergi dari rumah, hilang, dicariin seminggu lah. Itu sempat mau nyoba, jujur ya, iman saya masih tipis itu, sempatnya mau lompat waktu itu masih hamil 7 bulan ya, saya mau lompat dari apartemen lantai 26, saya mau lompat. Kalau aku jatuh langsung situ mati nggak ya, kalau cuma cacat doang gitu. Pada saat kamu berpikir untuk loncat nih gitu ya, itu pasti ada sesuatu juga yang memberatkan kamu, selain kemudian ada sesuatu yang meringankan untuk kamu mengurungkannya. Tapi ketika mau loncat itu beban apa sih yang ada di benak kamu yang Malu sama keluarga. Kenapa malu? Selama ini aku menutupin statusnya dia gitu kan. Memang dia sudah tidak ada istri untuk tinggal di rumahnya, dia udah nggak ada. Memang sudah nggak ada gitu, dan mereka pun udah nggak bisa balikan lagi gitu kan. Memang ya keluarga mantan suami juga udah tahu bahwa mereka tuh udah bukan suami istri gitu. Cuman memang hanya tampil untuk kalau masalah anak, dia memang bapak yang baik. Ya, saya akuin dia bapak yang baik karena apa, momen anak-anak dia selalu ada. Oke. Malu sama keluarga karena kamu menutupi cerita sesungguhnya dari suami seperti apa? Apalagi selain malu? Kayak yang udah hancur banget lah hidupnya gitu, karena udah saya tinggalin semuanya, sampai semua hidup saya tuh cuma buat dia waktu itu kan gitu. Tapi kok diginiin, terus kayak percuma lagi kalau saya balik lagi sama dia, jalan mundur lagi, udah nggak bisa. Saya mau lepas dari ini, sempet saya ada pikiran sampai yang mau saya gugurin gitu, terus kan udah bayi gitu kan waktu itu. Tapi kan aku bukan hamil di luar nikah, aku bukan rebut suami orang. Aku ketipu gitu loh, ketipu gitu. Apa ya, jangan deh kayaknya.
aduh mau ngomong sama orang, semua orang nggak ada yang tahu gitu. Saat itu semua temen nggak ada yang tahu karena awalnya semuanya baik-baik gitu, sampai keluarga pun nggak ada yang tahu. Saat itu kayak ngerasa semua orang ninggalin aku, sampai bahkan orang yang benar-benar aku cintai, orang yang banyak aku korban, banyak banget lah gitu loh, berkorban buat dia, nggak taunya tuh aduh parah gitu, nyakitnya nggak tuh, aku hidup udah nggak ada gunanya lagi, aku mau lompat. Apa yang sudah Sinta Bahir lakukan ini menjadi seorang istri, seorang ibu, niat untuk rumah tangga? Aku sudah ninggalin dunia kerja, ya kan? Hanya pergi ngaji, ngurus suami, ngurus anak gitu kan, terus sampai ya kita pengennya sama-sama gitu kan. Ibu saat itu pernah berpesan kepada Mas Edi, apa pesan ibu? Ya waktu itu ibu kan koma terus sadar ya, waktu itu sadar terus bilang, nah Edi, ibu tuh udah nggak bisa lama lagi. Dia bilang, ya maaf ibu kalau ngajarin andaikan Sinta tuh belum bisa jadi istri yang baik, karena Sinta ini dari dulu tuh bukan, maksudnya didikan orang tua juga kurang gitu kan. Dia tuh banyak hidup merantau, ikut santainya gitu kan. Tolong ya jagain anak aku sama cucu aku, tolong dibimbing yang benar. Itu ibu pesan kepada Edi langsung. Setelah kejadian ini, pada saat kamu melahirkan, ada sesuatu yang terjadi yang kamu? Ya selama ini kan masyarakat nggak ada yang tahu kan apa yang terjadi dengan saya tuh kayak apa gitu. Di saat saya hamil ternyata kebongkarlah semuanya. Ternyata ada istri lain gitu. Terus setelah saya lahiran pun ternyata ada juga yang lagi lahiran. Itu yang buat saya, itu yang di luar perkiraan saya semua. Jadi ada satu lagi dan ada satu lagi. Kalau misalnya ibu masih hidup, tahu keadaan kamu seperti ini, apa yang mau kamu katakan ke mama? Apa ya? Aku paling dekat sama bahwa kayaknya dia tuh segalanya buat aku lah. Apa yang aku lakukan buat dia gitu. Paling cuma mau bilang apa ya, maafin aku ternyata salah milih orang. Tadi udah lihat kan cerita kebagian itu, Kartika Putri langsung gini, aduh dia kamu yang adu-adu kenapa sih? Enggak, saya kan kenal Sinta Bahir gitu ya. Pas ngeliat kasusnya tuh, aduh, buat para laki-laki di luaran sana, sudahlah stop menipu perempuan. Makin jujur takut, aja. kamu takut menikah. Kenapa? Karena sebenarnya juga perempuan juga harus lebih waspada gitu. Harusnya, iya. Kan? Dan jangan mudah percaya begitu saja dengan para laki-laki. Kamu udah berapa kali kena tipu? Saya. Oke, kita lihat kisah selanjutnya dari Sinta Bahir berikut ini di Private Room with Karel. Sinta Bahir di Private Room with Karel. Sinta, Iya. jadi apa yang terjadi? Ini terakhir kita ketemu adalah Sinta Bahir masih hamil. Iya. Di room B. Muncul tuh foto-foto suaminya. Iya. And then after that, Terus aku mulai berani tampilin foto suami di Instagram karena aku pikir ya itu suami aku gitu loh. Ternyata akhirnya kebongkarlah rahasia siapakah suamiku sebenarnya. muncullah itu mereka. Muncullah. Apa yang membuat mereka muncul tiba-tiba? Ya mungkin perasaan mereka lebih lama, kenapa nggak diakuin? Kamu nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Jadi kehamilan kamu tuh kalau kamu bisa gambarkan keadaannya seperti apa Sinta Bahir ketika hamil? Aduh, itu yang luar biasa ya buat saya, bukan ujian ya, itu hadiah yang luar biasa buat saya untuk lebih kuat. Dan saya yakin sekarang setelah melewati ini semua bahwa Allah mau jadikan aku orang besar. Kenapa saya dikasih fondasi ini dulu, ketika nanti saya mau jadi itu udah siap dulu gitu. Pada saat Arkan lahir, apa yang terjadi? Arkan lahir itu obat dari semua sakitnya aku lahir. Ternyata dikasih anak yang pintar, yang cuman ada badai yang luar biasa. Yang ternyata suamiku masih muncul yang lain. Gitu. Sampai akhirnya kamu memutuskan, oke udah nih nggak bisa dilanjutin. Apa ya? Gimana apa? Ya support dari teman-teman gitu. Sampai teman-teman ngatain saya, kamu ini terlalu sabar. Kamu terlalu sabar, terlalu baik kamu. Udah deh, lo masih muda, yang suka lo tuh masih banyak. Lo juga bisa kerja. Selama lo nikah sama suami lo juga lo kerja kok, kan tanpa
orang tahu gitu, saya tanpa malu lah datang ke pengajian bawa makanan, terus orang tanya ini makanan dari siapa? Dari aku, bisa pesen kok. Sampai segitunya loh Sinta Bahir. Padahal dulu Sinta Bahir kayak apa? Nggak mau, ke pasar aja nggak mau gitu kan dulu. Tapi ada nggak sih yang pengen kamu omongin supaya Mas Edi tuh tahu kenapa saya Karena begini? udah pernah saya omongin semuanya dan dia cuma bilang minta maaf. Saya bilang anak TK aja kalau habis nyubit orang minta maaf bisa. Kamu maunya apa sebetulnya? Ya maunya ya apa ya? Yang udah susah sih udah nggak bisa juga. Sekarang kalau dia udah sekarang kita bertahan sama dia, udah ada butut-butut yang susah, yang maksudnya udah masuk lingkaran yang nggak banget ya, mending keluar gitu. Jadi apa yang kamu harapkan dari Mas Edi? Yang bisa Mas Edi berikan untuk terakhir kalinya sebagai suami? Apa ya? Kasih aku surat cerai resmi aja deh, biar aku bisa sama orang lain. Surat cerai resmi loh, ada tulisan kata-kata resmi ya. Ibu meninggal di tahun 2015 dan pesan terakhirnya kepada Mas Edi adalah tolong jaga saya dan cucu saya. Sekarang Bapak kondisinya juga menyedihkan ya, sakit pengkopasan juga. Dan selama ini kan orang taunya kayak wah enak ya sama Edi, dan aku tetap membiayain keluarga itu sendiri, membiayain semua itu sendiri, keluarga kamu, dia masih orang tua. Ketika Bapak tahu ini masalah kamu, aku sudah cerita ke Bapak? Belum. Cuman waktu itu tante udah kayak ibu sendiri, sempat sakit juga dia aku, karena dia tahu niat aku tuh udah yang udah nggak mau dengerin keluarga sama sekali. Aku bilang udahlah, ini sudah. Tapi kan kita udah keburu nikah dari dulu kan, untuk nikah saksikan orang tuaku, terus keluarga dia juga tahu gitu kan. Ya cuman apa sih waktu itu cuma surat aja gitu kan. Oke, jadi Bapak belum tahu detail. Belum tahu. Dan aku menutupi semua. Tapi kalau Bapak bertanya, tapi kayak kemarin sih Lebaran tuh sempat saya kan Lebaran di mertua dulu. Terus Lebaran bilang, saya bilang aja dia lagi kan. Tapi memang dia kerja juga. Sinta Bahir. Karena di Instagram ada banyak sekali kamu memposting diri kamu. Salah satunya adalah ini. Saya berusaha tidak begitu menjaga image agar supaya di saat ada orang lain menceritakan keburukan tentang saya, kalian sudah tahu batas keburukan saya. Tanpa percaya separuh cerita lainnya yang sudah direkayasa dan dilebih-lebihkan. Ada lagi banyak. Ada yang tentang diri sendiri juga banyak. Menjadi diri sendiri itu penting buat Sinta Bahir. Iya, dulu kita kan untuk orang lain gitu loh. Untuk orang lain itu siapa? Ya untuk suami gitu, sampai kita tuh berkorban buat dia gitu, tapi ternyata kan kecewa gitu. Lebih baik sekarang jadi diri sendiri. Sinta Bahir yang diri sendiri itu kayak apa? Yang orangnya ya mau jadi diri sendiri kayak gini, nggak bisa diatur-atur gitu loh. Maunya mau kemana ya ikutin arah anginnya. Kan kamu juga sering dikomentarin tuh di Instagram karena penampilan kamu kan berubah-ubah tuh. Itu Sinta Bahir tuh sebenarnya kayak gimana sih? Sinta Bahir ini orangnya labil. Labil ya? Iya. Makanya sebenarnya cari imam yang bikin kuat gitu. Tapi ternyata salah. Apa yang kamu sesali? Memilih pasangan yang salah. Aku nggak dengerin keluarga. Kalau nanti ada laki-laki lain yang deketin kamu akan sekarang tuh lebih detail gitu, dan kayak yang aduh cowok mau deket aja, sempet ada cowok deketin aja, begitu dia nggak suka sama anakku, aku langsung bilang alah dia cuma mau aku doang, nggak jauh beda sama bapaknya kan kayak gitu selalu. Bapaknya cuma mau aku? Iya. Tapi kalau bapaknya nggak bisa sama Arkan juga? Sayang banget sama Arkan. Jadi sekarang udah ada Arkan, pertimbangan mencari suami beda lagi dong? Beda. Mau nikah lagi nggak? Mau lah, masih muda, nggak enak lah hidup sendiri. Jadi kalau cari laki-laki apa yang harus kaya, sudah mantap, sudah mapan, tanpa ada embel-embel, harus terima Arkan. Siapa yang tanggung jawab? Yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu tanggung jawabin semua kebutuhan aku sama anakku. Sama anak. Terus habis itu apa lagi? Kalau ini yang mensupport aku, seperti apa yang aku lakukan selama itu baik ya dia support. Itu bukan udahlah di rumah aja, nggak taunya kan aku nggak boleh tahu dunia luar, nggak taunya untuk menutupi link-linknya dia yang memang dia pagerin, nggak boleh tahu, nggak taunya kan aku memang orang yang gatel hatinya, tetap aja keluar, tetap aja dia ngirimin foto, ya kan? Ada yang ngirimin foto? Ada yang ngirimin foto? Bilang ke Surabaya, taunya lagi berubah lagi hamil. Gimana sih sakit banget? Pada saat ngelahirin tuh gimana? Sempet dia nggak mau ada dia. Aku sampai bilang, aku haramin kamu nyentuh badan aku haramin kamu nyentuh badan aku. Tapi waktu itu keluarga bilang bahwa lebih sedih lagi kamu lahirin ada suaminya. Terus waktu lahiran pun
Arkan aku nggak mau ngasih ini, Asi nggak mau, nggak mau, aku nggak mau, aku bilang gitu. Badan gua hancur, hidup gua hancur gara-gara lo pokoknya gitu loh. Kemarahan kamu sampai kemana-mana. Sampai anak. Dan sempat yang aku nggak mau megang anakku. Berapa lama? Yang awal-awal gitu lah. Cuman aku kasihan bapaknya dia nggak ada, terus aku gitu kan. Kasihan anak nggak salah apa-apa. Akhirnya aku mau nyayangin dia. Terus apa yang kemudian membuat kamu bisa ketika kamu lihat bayi kamu, anak kamu, Arkan, apa yang kamu katakan dalam benak kamu? Saat itu kan ibu udah nggak ada, dan aku udah ngerasa udah nggak punya siapa-siapa lagi. Cuman anak aku, itu akhirnya ya aku harus nyayangin dia. Ada sesuatu yang kamu katakan pada saat itu di dalam hati? Cuma pengen gini, apa yang aku lakukan buat kamu akan nanti kamu harus lakukan ke Bunda. Maksudnya samalah Bunda tuh di kondisi seperti apapun, akhirnya aku harus nyayangin kamu gitu. Walaupun jujur ya ada rasa sebel, benci gitu tuh ada. Kasihan anak aku sebenarnya, kasihan anak papa gitu. Gimana ya namanya, aku sakit banget kan, sakit banget itu kayak aduh, ini gara-gara lo nih, kalau nggak ada lo aja gue udah ninggalin bapak lo udah lama gitu loh, kayak gitu. Sampai sempat seperti itu ya? Kalau sekarang kondisinya? Sekarang kondisinya begitu, udah seneng. Jadi aku sekarang semangat gitu, semangat. Aku harus kerja, aku harus bahagiain dia, aku nggak boleh terpuruk. Aku gitu. Oke, sekarang nih Baby Arkan umur sudah bisa Udah. di YouTube. Kira-kira apa yang mau kamu tinggalkan pesan untuk Arkan di sini hari ini? Arkan, maafin Bunda ya. Bunda bukan ibu yang sempurna, tapi ibu pengen bikin kamu menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, bisa jadi kebanggaan Bunda. Dan kamu adalah satu-satunya harapan Bunda, kamu adalah kekuatan Bunda. Di saat Bunda sudah lagi ngadepin semuanya orang-orang ninggalin Bunda, cuman kamu. Makanya kamu adalah satu-satunya harapan buat Bunda, dan kamu adalah kekuatan Bunda. Bunda Bahir, terima kasih sudah sharing ceritanya. Dan ini juga bisa diambil hikmahnya tentang bagaimana kita harus tetap tegar walaupun ada berbagai persoalan yang menimpa. Kita akan kembali lagi tetap di Rupi Now. Dan dua tamu di sebelah saya ini dua-duanya masih jomblo ya, gitu ya. Mudah-mudahan dengan melihat kisah Sinta Bahir tidak membuat mereka semakin takut untuk menikah ya. Kamu ini kisah-kisah kayak gini kepikiran? Brukman deh, Brukman. Saya kepikiran. Gondok. Gondok Kalau saya sih jujur, saya gondok, saya dengerin semuanya, saya merinding. Kenapa ya nggak gentleman itu zaman sekarang nyari laki-laki kaya, nyari laki-laki hebat, nyari laki-laki berkedok habis itu gampang. Kamu ngomongin saya ya? Enggak sayang. Kaya, ganteng gitu. Enggak. Jauh ya enaknya gini ya. Cari laki-laki kaya gampang. Laki-laki kaya gampang. Susah? Ganteng gampang. Ini gampang. Yang susah adalah laki-laki jujur. Kenapa nggak jujur aja? Makanya lain kali kalau dapat laki-laki undang ke sini karena di sini adalah Rupi. No. Sekarang kita ada di kursi fitnah atau karena sudah memasuki 500 episode, ini kursi fitnah atau faktanya sudah tidak biasa. Kita menaikkan level ketegangan di sini. Karena setiap kali dua tamu saya ini menjawab dengan ragu-ragu, terindikasi ingin berbohong, maka akan ada konsekuensinya. Baik untuk Kartut dan Indra Brukman. Coba kita lihat apakah konsekuensinya. Silahkan masuk. Pahit nih. Silahkan masuk. Kamera lu.
situ aja, di sini aja, jangan deket-deket. Nggak mau. Oke, jujur. Jujur, janji, jujur. Nggak mau. Diam. Aku janji, aku jujur. Ini tuh. Nggak mau. Aku janji, aku jujur. Dia sama dulu. Masuk lagi. Masuk. Udah. Nggak kayak apa. Masuk. Dia udah masuk lagi. Harusnya dia di sini doang, nggak ke situ. Bodoh amat. Kalau perempuan tuh rata-rata jujur. Ya suka bohong itu laki-laki. Indra Bruggman. Yes. Kalau kamu bohong, terindikasi aja loh ya. Kamu harus makan pete-pete itu semua. Bohong orang dia makan jengkol. Kan, emang udah. Laki-laki itu suka bohong. Dia kan makan pete sama jengkol, meni Sunda. Kita agak curiga kenapa Kartika Putri itu takut sama badut dan dia juga tidak suka dengan laki-laki bohong. Apakah dia pernah dibohongi badut? Iya, dia nggak suka dibohongi karena biasanya membohongi. Enggak, bisa menurut saya akan bertanya, fitnah atau fakta buat Indra Bruggman. Fitnah atau fakta Indra Bruggman, kalau kamu itu suka banget hal berbau horor, pengen banget lihat makhluk gaib, bahkan kalau ada yang kerasukan itu malah kamu ajak ngobrol. Fitnah atau fakta? Fakta. Apa mau tahu apa? Minta nomor togel. Saya bukan fakta. Iya, berarti jangan nih. Saya kan kaya. Mau kaya? Nggak mau. Dasar laki-laki. Kamu ngobrolin apa? Apa aja? Jadi kayak gue mengenal makhluk yang Allah ciptakan selain kita manusia. Tahu, gitu. kamu. Jadi memang ada dan buat gue nggak ada masalah. Lebih bisa ngerasain sih. Bisa ngerasain. Kayak di sini nih, saya lihat dia ada sosok perempuan nih cantik banget nih, halus. Perasaannya halus. Kan bohong kan jajas aku kelihatan kan. Laki-laki emang tukang bohong. Fitnah atau fakta Kartika Putri? Jujur ya. Jujur, janji jujur. Bahwa pacar kamu tim pengusaha asal Kalimantan itu sudah berkali-kali ngajak kamu nikah, tapi kamunya masih galau. Iya, nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak ada Pak Ustadz ya? Allahu Akbar, gak ada apaan ngaco. Yang itu nggak jadi. Apaan siapa yang halu ya? Pangeran. Oh, namanya Pangeran ya? Oh, Pangeran. Kenapa nggak mau sih? Takut ditipu. Oh, takut ditipu. Emang ada indikasi dia mau nipu? Dia namanya laki-laki, mah ada celah dikit manipu. Fitnah atau fakta? Kartika Putri lagi. Lihat dong. Bahwa kamu putus dari Erik itu salah satunya adalah karena kamu menganggap Erik masih tidak bisa menerima kehadiran Juna. Fitnah atau fakta? Fakta. Kamu menurut kamu Erik? Salah satunya kan? Salah satunya. Ya, salah duanya adalah? Salah duanya ya tau lah ya. Nah, coba kita lihat apa kata Erik? Yuk kita lihat yuk. Ngapain sih jadi terkenal? Kartika Putri. Apa? Jadi pacaran sama Erik udah 3 tahun, lama juga ya? Ya prosesnya enggak sih, ini aku ralat ya. Maksudnya gini, dia kan bilang pada saat berpacaran, ya saya bilang adalah ketika pacaran, apapun keputusan yang saya ambil, termasuk saya mempunyai anak gitu, ya keputusan saya, karena dia bukan suami saya, apalagi dia tidak membiayai saya, tidak menghidupi saya, dan saya juga tidak menuntut apa-apa gitu. Jadi saya rasa saya tidak perlu izin dia, karena pada notabene saat itu dia belum tentu menjadi suami saya, dan memang terbukti faktanya belum jodoh gitu. Jadi makanya kenapa pada saat itu saya bersikeras untuk memutuskan memiliki anak, karena buat saya pribadi adalah niat saya niat baik, niat saya niat tulus lillahi ta'ala, karena saya mempunyai Tuhan dan saya percaya akan Tuhan, makanya ya saya lillahi ta'ala aja gitu. Saya nggak perlu pendapat orang lain. Kalau saya gak fokus. Kenapa? Ada Jessica. Bukan kata kamu tuh nggak di follow. Cantik, kamu tuh cantik dia. Kalau kamu ketemu Erik sekarang, oke, nggak apa-apa ya. Tapi mending mana, ketemu badut apa ketemu Erik? Badut deh. Oke, coba kita panggilkan. Benar ketemu badut. Ya. Yuk, ketemu Erik ketemu badut. Erik silakan. Oke, baiklah ternyata. Biasanya kalau
Rumpi itu kan pasti melihat netizen itu requestnya apa, itu kita undang. Sekarang bintang tamu juga kita boleh minta untuk request, ya. Undang-undang, berani nggak tuh datang ke sini? Oke, silakan Katia Putri. Siapa yang mau kamu undang? Sesuai banyak request, saya undang sahabat saya Ayu Ting Ting. Ayu, sayang, Ayu sini biar nggak jadi fitnah ya. Yuk jelasin di sini. Indra Bruggman. Kalau saya pengen nantang, ini adalah salah satu partner kerja saya yang dulu. Yang pertama kali. Cinta lama belum kelar. Belum mulai. Diana Pungki. Ada di sini. Diana Pungki, datang ke sini biar Indra Bruggman diundang lagi. Tepuk tangan dulu buat tamu-tamu saya hari ini. Terima kasih pemirsa Anda sudah bersama kami dan terima kasih atas dukungan Anda. Rumpi hari ini memasuki 507 episode. Kita tetap ketemu sini sampai Jumat di acara Rumpi. No Secret. Ya tetap saya mau minta surat-surat secara negara. Karena saya mau kedepannya kan mau nikah lagi gitu. Mau jelas statusnya gitu. Kalau minta balik lagi, dia minta balik lagi. Ya kayak sekarang dia kasihan anak gitu. Emang sih awalnya bilang kasihan anak ya, tapi kan terus kalau saya kasihan anak, siapa yang kasihan saya? Apa yang membuat kamu udah nih enggak nih kayaknya? Apa pertimbangannya? Pertimbangannya apa ya, saya masih muda ya kan. Terus diterusin buat apa? Kalau kita bertahan terus sakit terus. Kapan kamu tahu ada masalah di masa-masa yang sekarang, bukan masalah? Pada saat apa sih pernikahan kamu itu diguncang kebimbangan? Saat saya hamil dan muncul di media, tampil sama dia, muncullah yang sembunyi-sembunyi ini semua muncul. Tadinya kamu tahu kan kamu sebetulnya nggak tahu, tapi ya perasaan hancur banget sih waktu itu dah yang kayaknya sempat pergi dari rumah, hilang, dicariin seminggu lah. Itu sempat mau nyoba, jujur ya, iman saya masih tipis gitu, sempatnya mau lompat waktu itu masih hamil 7 bulan ya, saya mau lompat dari apartemen lantai 26, saya mau lompat. Kalau aku jatuh langsung situ mati nggak ya, kalau cuma cacat doang gitu. Pada saat kamu berpikir untuk loncat nih gitu ya, itu pasti ada sesuatu juga yang memberatkan kamu, selain kemudian ada sesuatu yang meringankan untuk kamu mengurungkannya. Tapi ketika mau loncat itu beban apa sih yang ada di benak kamu? Malu sama keluarga. Malu sama keluarga. Kenapa malu? Selama ini aku menutupin statusnya dia gitu kan. Memang dia sudah tidak ada istri untuk tinggal di rumahnya, dia udah nggak ada. Memang sudah nggak ada gitu, dan mereka pun udah nggak bisa balikan lagi gitu kan. Memang ya keluarga mantan suami juga udah tahu bahwa mereka tuh udah bukan suami istri gitu. Cuman memang hanya tampil untuk kalau masalah anak, dia memang bapak yang baik. Ya, saya akuin dia bapak yang baik karena apa, momen anak-anak dia selalu ada. Oke. Malu sama keluarga karena kamu menutupi cerita sesungguhnya dari suami seperti apa? Apalagi selain malu? Kayak yang udah hancur banget lah hidupnya gitu, karena udah saya tinggalin semuanya, sampai semua hidup saya tuh cuma buat dia waktu itu kan gitu. Tapi kok diginiin, terus kayak percuma lagi kalau saya balik lagi sama dia, jalan mundur lagi, udah nggak bisa. Saya mau lepas dari ini, saya ada pikiran sama yang mau saya gugurin gitu, terus kan udah bayi gitu kan waktu itu. Tapi kan aku bukan hamil di luar nikah, aku bukan rebut suami orang. Aku ketipu gitu loh, ketipu gitu. Apa ya, jangan deh kayaknya. Aduh, mau ngomong sama orang, semua orang gak ada yang tahu gitu. Saat itu semua temen gak ada yang tahu, karena awalnya semuanya baik-baik gitu. Sampai keluarga pun gak ada yang tahu. Saat itu kayak ngerasa semua orang ninggalin aku, sampai bahkan orang yang benar-benar aku cintai, orang yang banyak aku korban, banyak banget lah gitu loh, berkorban buat dia, gak taunya tuh aduh, parah gitu, nyakitnya nggak tuh, aku hidup udah nggak ada gunanya lagi, aku mau lompat. Apa yang sudah Sinta Bahir lakukan demi menjadi seorang istri, seorang ibu, niat untuk rumah tangga? Aku sudah ninggalin dunia kerja, kan? Hanya pergi ngaji, ngurus suami, ngurus anak gitu kan, terus sampai ya kita pengennya sama-sama gitu kan. Ibu saat itu pernah berpesan kepada Mas Edi, apa pesan ibu? Ya waktu itu ibu kan koma terus sadar ya, waktu itu sadar terus bilang, nah Edi, ibu tuh udah gak bisa lama lagi. Dia bilang, ya maaf ibu kalau ngajarin andaikan Sinta tuh belum bisa jadi istri yang baik, karena Sinta ini dari dulu tuh bukan
maksudnya pendidikan orang tua juga kurang gitu kan. Dia tuh banyak hidup merantau, ikut santainya gitu kan. Tolong ya jagain anak aku sama cucu aku gitu. Tolong dibimbing yang benar. Itu ibu pesan kepada Edi langsung. Setelah kejadian ini pada saat kamu melahirkan, ada sesuatu yang terjadi yang kamu ya selama ini kan masyarakat nggak ada yang tahu kan apa yang terjadi dengan saya tuh kayak apa gitu. Di saat saya hamil ternyata kebongkarlah semuanya. Ternyata ada istri lain gitu. Terus setelah saya lahiran pun ternyata ada juga yang lagi lahiran. Itu yang buat saya, itu yang di luar perkiraan saya semua. Jadi ada satu lagi dan ada satu lagi. Kalau misalnya ibu masih hidup, tahu keadaan kamu seperti ini, apa yang mau kamu katakan ke mama? Apa ya? Aku paling dekat sama ibu. Bahwa kayaknya dia tuh segalanya buat aku. Apa yang aku lakukan buat dia. Paling cuma mau bilang apa ya? Maafin aku ternyata salah milih orang. Tadi udah lihat kan cerita kebagian itu Kartika Putri langsung gini, aduh dia kamu yang adu-adu kenapa sih? Enggak, saya kan kenal Cinta Bahir gitu ya. Pas ngeliat kasusnya tuh, aduh, buat para laki-laki di luaran sana, sudahlah stop menipu perempuan. Makin jujur takut, aja. kamu takut menikah. Kenapa? Kan sebenarnya juga perempuan juga harus lebih waspada gitu. Harusnya, iya. Kan? Dan jangan mudah percaya begitu saja dengan para laki-laki. Kamu udah berapa kali kena tipu? Saya. Nonton yang follow aku dong. Bukan, parahnya bukan cuma nggak di follow loh. Kenapa? Di blok. Di blok? Di blok. Siapa di blok? Aku. Kamu di blok? Di blok. Serius? Kayaknya. Enggak. Enggak, Kartika. Kamu di follow nggak sama Jessica Iskandar? Saya nggak pernah ngeliatin dia juga, jadi nggak penting. Nggak tahu juga. Oh, jadi nggak gitu. Saya jelasin, yang follow kan 4,6 juta. Masa saya cekin satu persatu siapa yang follow? Iya kan? Jadi saya sibuk. Oke, jadi kalau buat kamu nggak penting ya ngecek siapa yang follow, siapa yang unfollow. Jadi kalau menurut kamu kalau ada orang yang tahu dia di unfollow itu berarti kurang kerjaan gitu. Gini aja, kalau seandainya kita di unfollow, kita harus lihat yang unfollow itu penting, worth it atau enggak. Kalau enggak mah hempaskan saja. Jadi Jessica Iskandar nggak penting buat kamu. Saya nggak bilang dia. Oh, iya. Kalau saya di unfollow kan yang unfollow saya kan nggak cuman, saya nggak tahu dia di unfollow saya atau enggak ya. Siapapun yang unfollow saya, suka-suka kamu itu hidup-hidup kamu, Instagram kamu, emang Inyong peduli. Iya. Oke, baiklah. Oke, sekarang Karput tanya. Saya boleh nanya dong? Boleh. Ini kalau boleh nanya nih ya. Boleh di sini boleh nanya. Mantan terindah siapa? Iya, Mantan terindah. Itu diam. Namanya mantan itu nggak ada yang terindah harusnya. Kalau terindah nggak akan jadi mantan. Tapi kalau mantan terindah ada yang di Manchester namanya. Enggak, mantan. Ini tokoh beneran bukan tokoh fiktif Ya, kan? Ada. Namanya Christopher Steven Deville. Hah? Devil? Iya. Setan dong. Devil. Itu yang kamu putus karena nggak ngerti bahasanya itu. Enak aja. LDR waktu itu. Oh, LDR itu menjadi terindah. Terindah Bukan karena yang udah 3 tahun atau yang 7 tahun itu. Yang sering muncul di TV, yang sering muncul di TV bareng-bareng. Justru yang terindah itu adalah yang nggak muncul di TV. Berarti emang cintanya benar, bukan karena mau tampil aja gitu. Jadi waktu itu yang muncul di TV ada yang mau tampil aja. Ada. Tapi kan maksudnya gini, kalau jadi sama yang kemarin yang suka tampil bareng di TV, kita bisa saudaraan ya. Saya nggak bilang siapa ya. Sebentar. Namanya saudaraan kan bisa dengan cara yang lain. Bisa nggak cara yang lain aja? Bisa, boleh, benar ya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita akan sesudah ini kita akan melihat seperti apa sih curhatannya Cinta Bahir. Ada udah lagi? Nggak ada, emang cuma buat kamu doang. Segmennya habis. Oh, ada nanti. Oke, kita kirain cuma buat dia doang. Buat dia doang. Setelah ini ada kisah Cinta Bahir. Seperti apa cerita, ada banyak sekali kisah yang mencengangkan yang kita baru tahu mengenai Cinta Bahir. Selain berikut ini jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Pemirsa, sekarang saya bersama Cinta Bahir dan inilah Rumpi Spesial 500. Kita berada di Private Room with Kak Rose.
Hai Sinta, apa kabar? Alhamdulillah. Kita mau ngerumpi di sini. Saya senang banget Sinta mau sharing cerita karena apa yang Sinta alami, pengalaman Sinta barangkali itu juga bisa menjadi pelajaran buat orang lain. Gak banyak soalnya orang yang mau sharing cerita walaupun kadang-kadang cerita itu kalau diingat-ingat lagi pedih ya. Iya. Pedih. Sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Sakitnya di sini, semua badan sakit. Semua badan sakit. Oke, Sinta Bahir. Sinta Bahir saat ini tuh Sinta Bahir seperti apa sih? Sinta Bahir yang saat ini adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, padahal dulu kan artis. Gitu. Sekarang lagi merintis bisnis juga, tapi mau balik lagi sih. Mau balik lagi. Enggak, apa sih yang terjadi dengan Sinta Bahir? Kita tuh agak lost gitu ya ketika ketemu waktu itu terakhir di Rumpi yang di sana. Iya. Kamu masih dengan rok panjang itu, tiba-tiba ketemu lagi udah hamil gitu ya. Kapan nikahnya? Ada cerita pernikahan tuh gimana sih? Kamu memutuskan untuk menikah waktu itu. Apa pertimbangan? Waktu itu ibu saya kan udah sakit keras dan ibu bilang sih bahwa apa ya, kayak aku ini udah cukup lah untuk bantuin keluarga gitu. Mama ini kan kerja buat keluarga terus gitu udah. Dan ibu bilang aku ini udah gak lama lagi, kamu harus punya keluarga, harus punya anak. Percuma kamu ngebiayain anak-anak saudara itu, tetap aja orang lain gitu. Bagaimanapun harus punya anak sendiri yang bakal ngurus kamu hari tuanya aja. Waktu itu aku bingung mau nikah sama siapa ya kan. Kebetulan ketemu ini teman mama. Teman mama, aku pulang umroh dia pulang haji gitu kan. Terus dengar siraman lah dari ustadz, dia bilang carilah akhiratnya dulu baru nanti dunia mengikuti. Terus akhirnya tuh apa ya, kita ketemu lagi di saat memang udah sama-sama kayak capek gitu. Ketemu lagi, dia capek apa, kamu capek apa? kalau aku udah capek, memang udah pengen berumah tangga, bener. Kalau dia capek nggak tahu deh, capek apa? Capek nungguin aku kali ya, pas nungguin aku mau gitu. Oh, dia udah ngejar-ngejarnya lama. Tapi kan waktu dulu selalu bilang aku mau balik sama lagi nih, sama ini. Oh ya udah. Oh, my istri. Kamu buang-buangin aja tuh cewek-cewek kamu semuanya. Aku bilang gitu. Udah, terus masalah sama yang pertama gimana nih? Dia bilang sudah mengajukan cerai. Gitu. Kan aku bilang nggak mau dong, kalau nanti aku punya anak nggak jelas pernikahan aku nggak mau. Makanya dia waktu itu mengajukan cerai, tapi ternyata sampai aku punya anak, karena dia dituntut sama keluarga saya untuk dapetin surat nikah waktu itu, dapet gitu. Tapi setelah diselidikin ternyata mereka itu masih suami istri secara negara, tapi secara agama mereka udah tinggal masing-masing, udah punya kehidupan masing-masing gitu, demi anak aja. Tapi aku tertarik dengan ternyata disuruh keluarga kamu menuntut ada surat nikah. Ternyata ada, tapi ya deng deng ternyata. Iya. Jadi itu gimana sekarang? Ya sekarang. Apa kabar semuanya? Saya Kak Rose. Hari ini adalah hari yang spesial karena ini adalah Rumpi No Secret Special 500 episode. Dan tentunya ini adalah berkat Anda semua pemirsa yang sudah setia bersama Rumpi No Secret. Dan sebagai bentuk apresiasi hari ini kita hadirkan inilah rumah baru Rumpi No Secret. Apa saja yang spesial dari rumah baru ini? Silakan teman saya Indra Brookman. Ya, dan inilah kursi panas, kursi yang sangat panas. Tapi tenang aja, buat artis yang jujur, kamu tidak akan pernah merasakan panasnya kursi ini. Difitnah atau fakta? Masih ada satu lagi. Ada satu lagi, kalau tadi kursi fitnah atau fakta, sekarang ada di pojokan. Seorang perempuan cantik, ngapain di pojokan? Inilah Kartika Putri. Pastinya saya punya hal yang baru juga Kak Feni, karena semua bisa menjadi bahan berita untuk kami di sini. Gak cuma itu aja, gerak-gerik terbaru dari selebriti akan kita bahas di sini. Inilah Pojok Rumpi. Oke, silakan bergabung ke sini Kartika Putri. Dan ini adalah area No Secret. Wah. Apa yang baru
baru ya kalau gitu di Rumpi 500 episode. Yang jelas bukan ada. bintang tamunya yang baru. Oh, bintang tamunya baru walaupun yang mereka ya ini lagi gitu ya. Artis lawas. Gak masalah ini lagi. Yang penting kita bawa beritanya yang terbaru dan terhot. Tapi yang jelas ada satu segmen yang khusus juga spesial kita hadirkan. Ini yang kita namakan adalah Private Room. Ngapain aja di private room? Coba kita lihat seperti apa. Ya, di private room tadi kita nanti akan berbincang-bincang. Ini untuk pertama kalinya Sinta Bahir. Itu sudah siap untuk mencurahkan segala kisahnya. Kenapa selama ini apa yang terjadi dengan dirinya? Betul. Itu baru siap sekarang karena sebelum-sebelumnya kalau ditanya dia selalu pengen nangis. Oh, Sinta Bahir. ya, Sinta yang terkenal Bahir. seksi, cantik gitu. Udah enggak lagi. Iya. Emang sekarang masih seksi? Iya, masih seksi, tapi sekarang udah penampilannya lebih menarik. beda. Ya, lebih cantik. Betulkah Sinta Bahir pernah mau bunuh diri? Tapi sebelumnya kita lihat dulu, inilah wajah baru Rumpi No Secret. Jadi kalau tadi banyak artis yang mengatakan bahwa ini bisa tempat curhat gitu. Ya. Kadang-kadang ada yang mau curhat tapi nggak enak. Betul. Karena ada banyak yang rame banget di depan ini. Kalau mau curhat tuh kurang khusyuk gitu ya. Jadi kita sediakan ruang khusus di private room di mana mereka nggak bisa lihat. Mereka hanya satu Indonesia aja yang bisa lihat. Jadi kacau ya. Jadi kacau. Lihat seperti apa cuplikannya. Ini dia. Oh, ada lagi putaran kejujuran. Nah, putaran kejujuran ini ya, ini akan kita mainkan sekarang. Apa itu? Ini kita lihat seperti apa, ini adalah sebuah roda yang nanti kalau ada jarumnya menunjuk apakah kepada Kartika Putri atau kepada Indra Bruggman. Dialah yang harus menjawab dengan jujur apa adanya pertanyaan-pertanyaan. Wajib jujur ya. Wajib jujur, karena di sini ya. kan no secret. Coba kita lihat, inilah putaran kejujuran. Serius? Baiklah, ke Kartika Putri. Oke, ayo. Sekarang kita mau tanya ya. Kamu juga boleh nanya loh, Aku Indra. mau nanya ya, harus jujur loh. Harus jujur loh. Oke. Jawab jujur, Kartika Putri. Saya jujur. Ada Saya bohong sih- kalau terpaksa doang. Oke, ada kisah apa? Kisah apa di balik foto yang ada fotonya nggak? Coba kita lihat fotonya. Nih foto ini. Jawab dengan jujur. Kamu sebetulnya lagi nyindir siapa? Baik. Foto ini mana fotonya? Itu loh yang foto yang di-upload. mana sih? Yang kamu di tengah-tengah di Yang kiri terakhir kanan. itu ya. Yang terakhir itu. Yang ada begini-begini ya. Dol. Jadi gini ya, buat semua yang udah pada baperan gitu ya. Buat- Oh, yang bukan. ini kok ini bukan saya, ini bukan Instagram saya. Ya. Oh. Ini. Itu bukan Instagram Kartika Putri. Mantan kakak ipar nggak jadi. Oh, mantan teman nggak ya? Maksudnya teman. Enggak. Temen mah nggak ada mantan. Ini. Oh, ini. If you brave, shoot me if in front of me, not behind me. Tapi kan kalau nembak dari belakang tuh justru lebih enak. Masa sih? Belum pernah tahu. Aku belum pernah ditembak dari belakang. Kan tulisannya kan gitu kan. Oh, mungkin gini Kalau kalau berani. ditembak gini kan maksudnya. Ada sana, Gini. tembak dari belakang gini. Dor, Mau nggak gitu. jadi pacar aku? Gitu. Jangan mengalihkan pembahasan. Tolong ya, jawab dengan jujur. Oke. Kamu lagi nyindir siapa? Sejujur-jujurnya saya tidak tahu terjadi drama apa. Kamu tapi niatnya sebenarnya menyindir siapa? Saya nggak menjadi siapa-siapa. Itu ada film yang namanya saya lupa deh, yang jadi Harley Quinn. Yang ini yang bikin ide siapa itu? Stop. Harley Quinn. Jadi saya dandan itu emang pengen ala-ala Harley Quinn gitu ya kan. Tiba-tiba Cika juga bilang, yuk tembak kepalanya kan, emang filmnya begitu. Dan Bukan nyindir pacar aku kan Jessica Iskandar. Pacar kamu. Seru nih, seru. Ini calon pacarnya, Saya mau tanya, pacar kamu aja nggak di follow. Tolong buat Jessica Iskandar kalau Kita lihat kisah selanjutnya dari Sinta Bahir berikut ini di Private Room with Kak. Sinta Bahir di Private Room with Kak. Sinta. Iya. Jadi apa yang terjadi? Jadi terakhir kita ketemu adalah Sinta Bahir masih hamil Iya. di Rumpi. Muncul tuh foto-foto suaminya. Iya. And then after that, Terus aku mulai berani tampilin foto suami di Instagram karena aku pikir ya itu suami aku gitu loh. Ternyata akhirnya kebongkarlah rahasia siapakah suamiku sebenarnya. muncullah itu mereka. Muncullah. Apa yang membuat mereka muncul tiba-tiba? Ya mungkin perasaan mereka lebih lama kenapa nggak diakuin. Kamu nggak tahu sama sekali.
nggak tahu sama sekali. Jadi kehamilan kamu tuh kalau kamu bisa gambarkan keadaannya seperti apa Sinta Bahir ketika hamil? Aduh, itu yang luar biasa ya buat saya. Bukan ujian ya, itu hadiah yang luar biasa buat saya untuk lebih kuat. Dan saya yakin sekarang setelah melewati ini semua bahwa Allah mau jadikan aku orang besar. Kenapa saya dikasih fondasi ini dulu, ketika nanti saya mau jadi itu udah siap dulu gitu. Pada saat Arkan lahir, apa yang terjadi? Arkan lahir itu obat dari semua sakitnya aku lahir. Ternyata dikasih anak yang pintar, yang cuman ada badai yang luar biasa. Yang ternyata suamiku masih muncul yang lain gitu. Sampai akhirnya kamu memutuskan oke, udah ini nggak bisa dilanjutin. Apa ya? Gimana apa? Ya support dari teman-teman gitu. Sampai teman-teman ngatain saya, kamu ini terlalu sabar, terlalu baik kamu. Udah deh, lo masih muda, yang suka lo tuh masih banyak. Lo juga bisa kerja. Selama lo nikah sama suami lo juga lo kerja kok, kan tanpa orang tahu gitu. Saya tanpa malu lah datang ke pengajian bawa makanan, terus orang tanya ini makanan dari siapa? Dari aku. Bisa pesen kok. Sampai segitunya loh Sinta Bahir. Padahal dulu Sinta Bahir kayak apa? Nggak mau ke pasar aja, nggak mau gitu kan dulu. Tapi ada nggak sih yang kamu omongin supaya Mas Edi tuh tahu kenapa? Karena udah pernah saya omongin semuanya dan dia cuma bilang minta maaf. Saya bilang anak TK aja kalau habis nyubit orang minta maaf bisa. Kamu maunya apa sebetulnya? Ya maunya ya apa ya? Yang udah susah sih udah nggak bisa juga. Sekarang kalau dia udah sekarang kita bertahan sama dia, udah ada butut-butut yang susah, yang maksudnya udah masuk lingkaran yang nggak banget deh, mending keluar gitu. Jadi apa yang kamu harapkan dari Mas Edi? Yang bisa Mas Edi berikan untuk terakhir kali sebagai suami? Apa ya? Kasih aku surat cerai resmi aja deh, biar aku bisa sama orang lain. Surat cerai resmi loh, ada tulisan kata-kata resmi ya. Ibu meninggal di tahun 2015 dan pesan terakhirnya kepada Mas Edi adalah tolong jaga saya dan cucu saya. Sekarang Bapak kondisinya juga menyedihkan ya, sakit pengkopasan tulang. Dan selama ini kan orang taunya kayak wah enak ya sama Edi gitu, dan aku tetap membiayain keluarga itu sendiri, membiayain semuanya sendiri, keluarga kamu, untuk biaya orang tua. Ketika Bapak tahu ini masalah kamu, aku sudah cerita ke Bapak? Belum. Cuman waktu itu tante udah kayak ibu sendiri, sempat sakit juga dan aku, karena dia tahu niat aku tuh udah yang udah nggak mau dengerin keluarga sama sekali. Aku bilang udahlah, ini sudah. Tapi kan kita udah keburu nikah dari dulu kan, jadi saksikan orang tuaku, terus keluarga dia juga tahu gitu kan. Ya cuman apa sih waktu itu cuma surat aja gitu kan. Oke, jadi Bapak belum tahu betul. Belum tahu. Dan aku menutupi semua. Tapi kalau Bapak bertanya, tapi kayak kemarin sih Lebaran tuh sempat saya kan Lebaran di mertua dulu. Terus Lebaran bilang saya bilang aja dia lagi kayak. Tapi memang dia kerja. Sinta Bahir. Karena di Instagram ada banyak sekali kamu memposting diri kamu. Salah satunya adalah ini. Saya berusaha tidak begitu menjaga image agar supaya di saat ada orang lain menceritakan keburukan tentang saya, kalian sudah tahu batas keburukan saya. Tanpa percaya separuh cerita lainnya yang sudah direkayasa dan dilebih-lebihkan. Ada lagi banyak. Ada yang tentang diri sendiri juga banyak. Menjadi diri sendiri itu penting buat Sinta Bahir. Iyalah, dulu kita kan untuk orang lain gitu loh. Untuk orang lain itu siapa? Ya untuk suami gitu, sampai kita tuh berkorban buat dia gitu. Tapi ternyata kan kecewa gitu. Lebih baik sekarang jadi diri sendiri. Sinta Bahir yang diri sendiri itu kayak apa? Yang orangnya ya mau jadi diri sendiri kayak gini, nggak bisa diatur-atur gitu loh. Maunya mau kemana ya ikutin arah anginnya. Kan kamu juga sering dikomentarin tuh di Instagram karena penampilan kamu kan berubah-ubah tuh. Itu Sinta Bahir tuh sebenarnya kayak gimana sih? Sinta Bahir orangnya labil. Labil ya? Iya. Makanya sebenarnya cari imam yang bikin kuat gitu. Tapi ternyata salah. Apa yang kamu sesali? Memilih pasangan yang salah. Aku nggak dengerin kuat. Oh, nanti ada laki-laki lain yang deketin kamu akan sekarang tuh lebih detail gitu, dan kayak yang aduh cowok mau deket aja. Sempet ada cowok deketin aja, begitu dia nggak suka sama anakku, aku langsung bilang alah dia cuma mau aku doang, gak jauh beda sama bapaknya kan kayak gitu selalu. Bapaknya cuma mau aku? Iya. Tapi kalau bapaknya nggak bisa makan, sayang banget sama aku.
Jadi sekarang udah ada Arkan, pertimbangan mencari suami beda lagi dong. Beda. Mau nikah lagi nggak? Mau lah, masih muda, nggak enak lah hidup sendiri. Jadi kalau cari laki-laki apa yang harus kaya, sudah mantap, sudah mapan, tanpa ada embel-embel, harus terima Arkan. Yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab itu tanggung jawabin semua kebutuhan aku sama anakku. Sama anak. Terus habis itu apa lagi? Kalau ini yang mensupport aku, seperti apa yang aku lakukan selama itu baik ya dia support. Itu bukan udahlah di rumah aja, nggak taunya kan aku nggak boleh tahu dunia luar, nggak taunya untuk menutupi link-linknya dia yang memang dia pagerin nggak boleh tahu, nggak taunya kan aku memang orang yang gatel kakinya tetap aja keluar, tetap aja dia ngirimin foto, ya kan? Ada yang ngirimin foto? Ada yang ngirimin foto? Bilang ke Surabaya, taunya lagi berubah lagi hamil. Gimana tuh sakit banget. Pada saat ngelahirin tuh gimana? Sempet yang nggak mau ada dia. Aku sampai bilang, aku haramin kamu nyentuh badan aku haramin kamu nyentuh anak aku. Tapi waktu itu keluarga bilang bahwa lebih sedih lagi kamu lahirin nggak ada suaminya. Terus waktu lahiran pun Arkan aku nggak mau ngasih ini ASI nggak mau, nggak mau, aku nggak mau, aku bilang gitu. Badan gua hancur, hidup gua hancur gara-gara lo pokoknya gitu loh. Kemarahan kamu sampai kemana-mana, sampai anak. Dan sempet yang aku nggak mau megang anakku semua. Berapa lama? Yang awal-awal gitu lah. Cuman aku kasihan bapaknya aja nggak ada, terus aku gitu kan. Terus kasihan anak nggak salah apa-apa. Ini aku mau nyayangin dia. Terus apa yang kemudian membuat kamu bisa ketika kamu lihat bayi kamu, anak kamu, Arkan, apa yang kamu katakan dalam benak kamu? Saat itu kan ibu udah nggak ada, dan aku udah ngerasa nggak punya siapa lagi. Cuman anak aku, itu akhirnya ya aku harus nyayangin dia. Ada sesuatu yang kamu katakan pada saat itu di dalam hati? Cuman pengen gini, apa yang aku lakukan buat kamu akan nanti kamu harus lakukan ke bunda. Maksudnya sama lah bunda tuh di kondisi seperti apapun, akhirnya aku harus nyayangin kamu gitu. Walaupun jujur ya ada rasa sebel, benci gitu tuh ada. Kasihan anak aku, sebenarnya anak aku papa gitu. Gimana ya namanya, aku sakit banget kan, sakit banget itu kayak aduh ini gara-gara lo nih, kalau nggak ada lo aja gue udah ninggalin bapak lo udah lama gitu loh, kayak gitu. Sampai sempat seperti itu ya? Kalau sekarang kondisinya? Sekarang kondisinya begitu, udah seneng. Jadi aku sekarang semangat gitu, semangat. Aku harus kerja, aku harus bahagiain dia, aku nggak boleh terpuruk. Aku gitu. Oke, sekarang nih Baby Arkan umur sudah bisa udah di YouTube. Kira-kira apa yang mau kamu tinggalkan pesan untuk Arkan di sini hari ini? Arkan, maafin bunda ya. Bunda bukan ibu yang sempurna, tapi ibu pengen bikin kamu menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, bisa jadi kebanggaan bunda. Dan kamu adalah satu-satunya harapan bunda, kamu adalah kekuatan bunda. Di saat bunda sudah lagi ngadepin semuanya orang-orang ninggalin bunda, cuman kamu. Makanya kamu adalah satu-satunya harapan buat bunda, dan kamu adalah kekuatan bunda. Bunda Bahir, terima kasih sudah sharing ceritanya. Dan ini juga bisa diambil hikmahnya tentang bagaimana kita Bahir tetap tegar walaupun ada berbagai persoalan yang menimpa. Kita akan kembali lagi tetap di Rupi dan Musik. Dan dua tamu di sebelah saya ini dua-duanya masih jomblo ya, gitu ya. Mudah-mudahan dengan melihat kisah cinta Bahir tidak membuat mereka semakin takut untuk menikah ya. Kamu, Mas, ini kisah-kisah kayak gini kepikiran? Brukman deh, Brukman. Saya kepikiran. Gondok. Gondok Oh, saya sih jujur. Saya dengerin, saya gondok, saya dengerin semuanya, saya merinding.
Kenapa ya nggak gentleman itu zaman sekarang? Nyari laki-laki kaya, nyari laki-laki hebat, nyari laki-laki berkedok abis itu gampang. Kamu ngomongin saya ya? Enggak sayang. Kaya, ganteng Apa gitu. enggak. Jauh ya enaknya gini. Nih ya, Cari laki-laki kaya cari laki-laki kaya gampang, Yang susah? ganteng gampang, ini gampang. Yang susah adalah laki-laki jujur. Kenapa nggak jujur aja? Makanya lain kali kalau dapat laki-laki, undang ke sini karena di sini adalah Rumpi. No. Oke, pemirsa sekarang kita ada di kursi fitnah atau karena sudah memasuki 500 episode, ini kursi fitnah atau faktanya sudah tidak biasa. Kita naikkan level ketegangan di sini. Karena setiap kali 2 tamu saya ini menjawab dengan ragu-ragu, terindikasi ingin berbohong, maka akan ada konsekuensinya. Baik untuk Kartut dan Indra Bruggman. Coba kita lihat apakah konsekuensinya. Silahkan masuk. Pahit nih. Silahkan masuk. Kamera lu. Di situ aja, di sini aja, di sini jangan deket-dekat. Nggak mau. Oke, jujur. Jujur janji. Nggak mau. Jujur, aku janji aku jujur. Ini nih tuh.